Terus saya bilang begini, nanti setiap fotokopi HPL atau fotokopi sertifikat boleh diganti sertifikat baru asli. Berapa ada sertifikat tumpang tindih? Praktek mafia tanah ada di Buleleng. Nyoman Tirtawan menyikapi hasil penyelidikan dari Polres Buleleng terkait kasus lahan warga Batu Ampar, Desa Pecarkan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Senin 25 Juli 2022. Tokoh pejuang yang membela kasus lahan warga Batu Ampar, Nyoman Tirtawan, yang datang ke Polres Buleleng untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Polres Buleleng melalui unit 2 Reskrim Polres. Setelah keluar dari unit 2 Reskrim Polres Buleleng, kepada awak media Tirtawan mengatakan bahwa setelah bertemu dengan penyidik, saya langsung pertanyakan HPL dari BPN Buleleng. Penyidik mengatakan bahwa HPL sudah tahun 2020. Langsung saya katakan kalau begitu setiap ada fotokopi sertifikat yang diganti baru, berapa banyak sertifikat yang tumpang tindih. Lebih lanjut, mantan anggota DPRD itu menanyakan bahwa saat saya tanya di mana HPL-nya, penyidik membuka peta ternyata tidak ada GS-nya. Dari Buleleng, Tim Liputan Malijani melaporkan. Iya, tadi saya di Polres, di penyidik, langsung saya mempertanyakan HPL. Dia bilang sudah ada HPL tahun 2020. Terus saya bilang begini, nanti setiap fotokopi HPL atau fotokopi sertifikat boleh diganti sertifikat baru asli. Berapa ada sertifikat tumpang tindih? Kayak gitu saya bilang. Apalagi saya tanya di mana sih HPL itu. Terus dia buka itu di petanya, ternyata tidak ada di GS. Jadi HPL itu tidak ada lokasinya di mana secara detail. Maksudnya sebelah kirinya siapa, sebelah kanannya siapa, lokasinya di mana. Pendampingnya istilahnya itu. Ya. Dan fotokopi HPL tahun 76 ternyata di sana tidak ada objeknya. Yang ada justru HGU, bukan HPL. Maka kalau mengganti fotokopi HPL yang objeknya HGU, itu sudah tidak boleh terjadi ataupun dilarang secara hukum karena objeknya tidak ada. Karena di sana yang diterangkan adalah HPL, tapi yang di GS ada HGU. Nah, ini produk sudah fotokopi, dibuatkan produk baru yang tidak ada objeknya. Dan yang paling lucu, yang paling aneh, dan yang paling kriminal, sertifikat hak milik atas nama Nyoman Purwate 2 bidang tidak muncul di dalam peta itu. Nah, ini patut dituduh, patut dipastikan telah ada banyak mafia tanah di BPN Buleleng. Nah, untuk itulah saya ingin sesegera mungkin melalui siaran ini memohon kepada Satgas Anti Mafia Tanah untuk sesegera mungkin memberikan kepastian hukum ataupun perlindungan kepada korban, karena di sana korban memiliki sertifikat milik dan diusir dari tanah yang mereka miliki, sehingga mereka, para petani, tidak bisa hidup. Dan yang paling menohok adalah Biro Aset Kabupaten Buleleng mencatatkan aset tanpa dokumen. Ya, karena dia langsung mencatatkan aset tanpa dokumen. Dan dia kan baru buat sertifikat tahun 2020. Pemkab mencatat aset tahun 2015. Ya. Nah, berarti saat tahun 2015 itu kan belum ada dokumen. Kenapa mencatat dokumen aset tanpa bukti otentik? Nah, saat itu kan belum punya dokumennya, belum punya sertifikatnya. Kalau barang tanpa dokumen juga salah, apalagi dokumen tanpa barang, gitu. Nah, apalagi yang paling konyol adalah mencatatkan barang sebagai aset dengan asal-usul perolehan pembelian nilainya 0 rupiah.
Kalau barang nilainya 0 rupiah kan bukan barang. Barang apa yang nilainya 0 rupiah? Nggak ada kan? Untuk apa mencatatkan 0 rupiah? Saya ini ingin garis bawahi biar semua akuntan negara ini, baik BPK siapapun, secara jelas memberikan ya teguran keras. Kalau mencatatkan barang 0 rupiah, untuk apa mencatat 0? Untuk apa mencatatkan 0? Kita harus mencatatkan yang ada. Kalau mencatatkan yang tidak ada, sama dengan fiktif. Kenapa pihak penyidik tidak terus menajamkan penyelidikannya? Karena sudah pasti pada tahun 2015 oknum yang saya laporkan Putu Agus Suratnyana mencatatkan barang tanpa dokumen itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, apalagi dengan asal-usul perolehan aset pemberian 0 rupiah. Udah jelas melanggar semua. Nah, kenapa polisi tidak mau secara tegas menyatakan bahwa ini bentuk daripada perbuatan pelanggaran hukum karena mencatatkan barang yang sudah notabene di sana sudah ada SHM ataupun sertifikat hak milik warga. Sementara bupati tidak mempunyai sertifikat. Kalau fotokopi itu bukan dokumen, apalagi fotokopi HPL, penjelasannya HGU, itu bukan produk hukum. Itu jangan lagi tanda kutip lah fotokopi. Itu foto amburadul namanya. Fotokopi aja. Kalau fotokopi jelas dari runut logikanya apa yang diterangkan, di mana yang diterangkan. Nah, di sana menerangkan HPL, tapi diterangkan yang diterangkan HGU. Nah, tolong ini biar segeralah tim Satgas Anti Mafia Tanah untuk menyikapi ini. Terkait jawaban dari penyidik sendiri bagaimana, Pak? Penyidik sendiri katanya mau kembali lagi memanggil BPN. Kan saya bilang, kalau produk abal-abal sudah terbukti terjadi di Jakarta, karena pegawai BPN banyak bermain menggeser sertifikat orang, mengganti sertifikat orang. Nah, ini adalah bagian dari itu. Karena sertifikat atas nama Pak Nyoman Parwate dan sebagainya tidak muncul di gambarnya BPN. Padahal BPN itu kan sebagai administrator daripada tanah-tanah baik yang dimiliki oleh perorangan ataupun lembaga. Padahal sertifikat penyaman Parwate itu ada di sana. Tapi di gambarnya hilang. Di petanya hilang. Ada apa? Jadi menghilangkan jejak, ya. Menghilangkan objek milik seseorang ataupun lembaga yang sah, itu pidana juga. Menghapus jejak, menghapus dokumen, semua itu adalah pidana. Ini saya ingin segera polisi memanggil BPN, karena BPN sudah melakukan tindakan pidana menghilangkan jejak ataupun menghapus jejak aset milik warga.